Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang santri kelas 5 yang dia cintai. Pada saat ini kita akan menyambung pelajaran yang berlalu, yaitu dengan metode ilmu ma'ani. Pelajaran kita hari ini adalah awalnya bagian daripada fasal kalam, yaitu yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhu khofi pusakli kasatril awali fi qawli abi tammami karimun mata amdahu wal waro ma'i wa idza ma lumtuhu lumtu wahdi. Wa minhu, dan diantaranya contoh tanapur kalimat yang berhimpun yang khafifus sakli, yang beratnya ringan atau sedikit, seperti bagian satar syair yang pertama di dalam perkataan Abi Tamam, karimun mata amdahu wal waro ma'i wa idza malum tuwadi. Yang kedua, fasaha kalam harus selamat dari dhaif ta'lib. Ta'lib artinya susunan lapatnya itu menyalahi daripada ilmu nahwu. Apa yang dimaksud dengan ta'lib adalah ayyakunal kalamu jarian ala khilafi mastara min qawanin nahwi, bahwa ada kalam itu terjadi atas menyalahi barang yang masyhur dari undang-undang ilmu nahwu yang mu'tabarah, yang kuat di sisi ulama jumhur. Kawaslid dhamir ini seperti memutasilkan dua dhamir, dan seperti mendahulukan dhamir yang tidak paling ma'rifah dari keduanya atas yang paling ma'rifah, bersama annahu, bahwa sesungguhnya itu dhamir wajib dhamir mumpasil pada demikian keadaan, seperti perkataan al-mutanabbi, khalatil biladu minal ghazalati lailaha fa'adahakallahu kaila tahzana. Dan seperti menyebutkan dhamir sebelum menyebutkan marji'nya dhamir pada lafaz atau ucapan, warutbatan, dan pada susunan atau tingkatan, dan pada hukum, pada yang bukan bab-babnya. Contohnya, walau anna majadan akhlada dara wahidan minan nasi abaqal majdur dara mut'iman. Kita kembali ke awal. Contoh fasaha kalam yang beratnya ringan, yaitu dalam contoh karimun mata amdahu wal waro ma'i wa idza malum tuwadi. Jadi kalam dalam saya ini itu berbentuk, saya potong aja, amdahu. Nah, ini sebuah kalam, yaitu terdiri beberapa kalimat amdahu. Kalam ini tidak fasaha. Kenapa kalam ini tidak fasaha? Karena kalimat ini tidak fasaha. Kenapa tidak fasaha? Karena antara
Kalau yang pertama itu terjadi huruf tenggorokan, yaitu H dengan H. Amdahu, H dengan H, itu huruf kerongkongan, keluarnya dari kerongkongan atau tenggorokan. Lalu dua huruf ini lalu diulang lagi dengan berikutnya, amdahu, amdahu, amdahu. Nih. Jadi ada pengulangan. Dengan ada pengulangan ini, maka terjadilah di sini berat diucapkan oleh lidah. Jadi kalam ini tidak pasti. Kenapa tidak pasti? Karena kalam ini kalimat amdahu, yaitu di sini ada H dengan U, lalu diulang kembali H dengan U, maka terjadi di sini berat diucapkan oleh lidah. Kalau kalam itu berat diucapkan lidah, kalimatnya, maka kalam ini tidak fasoha. Nah, di tidak fasoha sini ini berat lidah tapi ringan, tidak sama dengan contoh yang berlalu. Nah, itu contoh dari kalam yang beratnya sedikit. Kemudian masuk kita kepada syarat dari fasoha kalam, yaitu harus selamat dari do'ib ta'lib. Arti bahasa adalah lemah susunannya. Apa yang maksud dengan lemah susun? Yaitu kalam itu tidak sesuai dengan undang-undang ilmu nahwu yang masyhur. Contoh, sambungan air, fa'adahakallahu. Ini contoh terjadi pada H dengan K. H dengan K. H dengan K ini adalah dhamir muttasil sebenarnya. H dhamir muttasil, K juga dhamir muttasil. Jadi di sini menggabung dua dhamir yang muttasil. Padahal dalam undang-undang ilmu nahwu, dua dhamir yang muttasil ini tidak boleh dihimpun keduanya dan tidak boleh sama-sama dhamir muttasil. Dalam undangnya harus berbeda dhamirnya. Yang satu dhamirnya muttasil dan satu munfasil. Jadi pada contoh ini H dengan K. H dengan K ini sama-sama dhamir mansub, sama-sama dhamir muttasil. Oleh karena itu, maka kalam ini disebut dhaif ta'lib. Susunnya tidak sesuai dengan ilmu nahwu. Sedangkan atau ilmu nahwu, ya, dua dhamir ini tidak boleh sama-sama muttasil. Nah, jadi yang pastinya adalah AA do kallah hu dokallahu iyaha, kallahu iyaha, membantu akan engkau oleh Allah, akannya itu negeri. Jadi K dhamir muttasil, sedangkan iyaha dhamirnya dhamir munfasil. Kemudian dalam ilmu nahwu ini dua dhamir, satu paling ma'rifah, yang kedua kurang ma'rifah. Jadi antara K dengan iya itu yang paling ma'rifah adalah K. Kenapa? Karena dhamir mu'atab, sedangkan H dhamir ghaib. Jadi yang paling ma'rifah adalah dhamir mu'atab, baru dhamir ghaib. Nah, inilah yang fasih. Sedangkan fa'adahakallah itu ini tidak fasih, karena mendahulukan dhamir yang kurang ma'rifah dari dhamir yang ma'rifah, yaitu K. Kemudian dua dhamir ini sama-sama dalam muttasil.
Nah, sekarang digabung kedua, dihimpun keduanya. Inilah menyebabkan contoh ini, salam ini tidak fasih. Kenapa tidak fasih? Karena tidak sesuai dengan undang-undang ilmu nahwu. Dan contoh berikutnya dalam masalah ada ta'lif, yaitu dengan contoh sebuah syair. Sambungan syair ini adalah abqa majduhud dahra mut'iman. Contoh ini menyalahi undang ilmu nahwu, yaitu menyebutkan domir, yaitu majduhu. Menyebutkan domir didahulukan dari menyebutkan marji' domir, yaitu mut'im. Ini marji' atau marja'nya domir. Di hu ini kembalinya ke mut'im. Sedangkan mut'im ini setelah menyebutkan domirnya. Jadi hu ini siapa? Hu ini adalah mut'im. Mut'im ini nama orang. Jadi seharusnya mendahulukan mut'im, menyebutkannya baru hu, baru domir. Kenapa? Karena hu itu kata ganti atau domir kembali kepada mut'im. Seharusnya mut'im ini disebutkan saya belum domir. Nah, sekarang mendahulukan domir hu daripada mut'im. Nah, di sini letak menyebabkan kalam ini menjadi kalam yang tidak fasih. Jadi ini artinya susunan kalamnya lemah, tidak sesuai dengan ilmu nahwu. Nah, jadi yang kita bahas adalah antara hu dengan marja'. Nah, ini marja' domir namanya, tempat kembalinya domir. Jadi kalam ini contoh kalam yang tidak fasih disebabkan oleh susunan kalamnya tidak sesuai dengan ilmu nahwu. Nah, itu faswa kalam harus selamat dari susunan lemah susunannya. Kemudian yang ketiga, faswa kalam itu harus selamat dari takkid lafzi. Takkid lafzi artinya sulit dipahami maknanya dari lafadznya. Artinya lafaz itu susunan itu tidak menunjukkan kepada makna yang dimaksud. Apa itu takkid lafzi? Takkid adalah keadaan kalam sunyi tunjukkan atau mana maksud. Dengan sekira-kira ada lafaz itu tidak tersusun atas kesesuaian susunan makna-makna. Jadi takkid lafzi adalah suatu kalam yang tidak jelas tunjukkan lafadznya itu kepada makna yang dimaksudkan. Bentuknya susunan lafaz itu tidak sesuai dengan susunan makna-makna. Itu namanya takkid lafzi. Wayang sa'u dzalika takkid, dan terjadinya demikian takkid lafzi. Nah, ini penyebab, ya, penyebab dari terjadinya takkid lafzi. Penyebabnya adalah min taqdimin, dari mendahulukan mubtada dengan khabar. Tentu didahulukan mubtada dengan khabar. Nah, sekarang dibalikkan, khabar dahulukan mubtada. Nah, ini membuat takkid susunan yang keliru, sehingga maknanya pun keliru. Atau mentahirkan mubtada, tadi contohnya mubtada dengan khabar. Susunan khabar itu adalah setelah mubtada. Nah, sekarang didahulukan, ya, mubtada diakhirkan. Atau ada pasal pembatas dengan kata lain antara mausuf dengan sifat man dan naat, itu sebenarnya tidak boleh dibatas. Nah, tetapi ini ada pembatasan antara dua mausuf dengan sifat ini. Nah, ini juga menyebabkan takkid lafzi.
atau ada batas dengan yang lain antara kalimat-kalimat yang wajib bahwa berdekatan dan bahwa bersambung sebagian dengan sebagian. Wa manun. Model seperti ini dicela. Kenapa dicela? Karena demikian itu pasti wuyujibu, pasti mewajibkan rusaknya makna dan kacau balaunya makna. Min wada'i al-fadhi mengari wamadi la ikoti biha, dari meletakkan lapak-lapaknya pada yang bukan pada tempat-tempat yang layak, yang patut dengannya itu lapak. Contohnya seperti perkataan seorang penyair al-mutanabbi, japahat wahum la pahuna biadhim siyamun ala hasabi al-waridala ilu. Nah, ini sebuah kalam, sebuah syair. Kalam ini tidak fasih, tidak benar. Kenapa? Karena kalam ini disebut takkil amri. Kalam ini tidak sesuai dengan undang-undang maru. Di mana letak kesalahannya? Yaitu takkil amri. Apa itu berarti? Seharusnya didahulukan, diakhirkan. Seharusnya diakhirkan, didahulukan. Kemudian ada pembahasan antara maksud dan sifat. Contohnya ini. Kalau susun aslinya saya ini japahat bihim siyamun dalailu ala ashabil awari wahum la yafahuna. Kita perhatikan. Dalam saya itu japahat, setelah japahat disusun dengan japahat bihim, ya, japahat bihim. Sedangkan antara japahat dan bihim itu ada batasan, ada pemisah, la yafahuna biha. Kemudian siyamun, ya, bihim siyamun. Nah, ini tidak ada batas. Dalailu, nah ini sudah ada perlambatan. Siyamun dengan dalailu dibatal dengan alal asabi alwaru. Nah, kemudian baru la yafahuna biha, barulah kalam yang terakhir wahum la yafahuna biha. Sedangkan dalam syair tadi ini susunnya setelah fi'il, japahat wahum la yafahuna. Jadi karena susun lafaz ini tidak sesuai dengan ilmu nahwu, maka disebutlah ini takkid lafzi. Di kalam yang seperti ini disebut kalam yang tidak fasoha. Nah, untuk sementara sampai di situ dulu pelajaran kita hari ini. Nah, dan saya mengulang. Ba wa minhu, di antaranya contoh kata kalam yang tanapur kalimat ulun pun yang beratnya ringan, seperti satar yang pertama dalam perkataan utama, karimun amdahu wal waro. Yang kedua, ta'lib, susunan yang lemah. Apa itu susunan lemah? Bahwa ada kalam itu berlaku atas menyalai barang yang masuk dalam undang munahu yang mu'tabar menurut ulama jumhur, seperti memutasilkan dua dhamir dan mendahulukan dhamir yang tidak paling marifah dari keduanya atas yang paling marifah, bersama bahwa sesungguhnya itu dalam wajib memfasilkan dhamir pada mungkin keadaan, seperti perkataan al-Mutanabbi, qalatil biladu minal ghazalati lailaha fa'adhahakallahu kaila ta'zana. Dan seperti menyebutkan dhamir sebelum menyebutkan tempat kembalinya dhamir pada ucapan dan pada susunan tingkatan dan pada hukum pada selain bab-babnya. Contoh,
Walau anna majalan aghlalu dara wahidan minan nasi abaqa majaluhu dara mutman. Yang ketiga, pertama selamat dari takkid lafzi. Apa yang dimaksud takkid lafzi? Huwa, dia adalah keadaan kalam itu sunyi, tunjukkan ada makna maksud dengannya itu kalam. Dengan sekira-kira adalah lafaz itu tidak tersusun atas kesesuaian susunan makna-maknanya, dan timbul terjadinya demikian takkid nyatalah dari takdim, mendahulukan atau mengakhirkan, atau dari ada pembatas dengan batasan yang lain di antara kalimat-kalimat yang wajib bahwa berdekatan ia, yang wajib bersambung sebagainya kalimat dengan sebagian. Wawa, padahal dia yang demikian itu tercela. Kenapa tercela? Karena demikian wajib pasti rusak makna dan kacau balaunya makna dari meletakkan lafaz-lafaznya pada yang bukan tempat-tempat yang layak yang patut dengannya itu makna. Seperti perkataan al-Mutabbi, ya fahat wahum la yafahuna biha siyamun bihim si jafahat wahum la yafahuna biha bihim siyamun al-khasabil al-gharru dala ilu. Asalnya jafahat ibtaharat, jafahat artinya ibtaharat, bihim siyamun dala ilu al-khasabil al-gharru wahum la yafahuna biha,